Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Bisa dilewati, puji nama Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama bawa hidup kita, bawa pengagungan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab sepekan yang sudah kita lewati, ada penyertaan Tuhan, ada tangan kuat yang terus menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Pagi ini kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian, pengagungan kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Tuhan dengan setiap hidup kami. Haleluya.
Biarlah lewat pemberitaan firman ini kita boleh dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang selalu baru yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami bisa, kami kuat, kami mampu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lebih lagi mengiring Tuhan. Kami rindu lebih lagi melekat kepada Engkau sang pokok anggur itu. Walau dalam lembah kekelaman sekalipun,
urapi dan kuduskan kami semua, khususnya hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati Tuhan saja. Pergunakan mulut bibir hamba-Mu dengan sungguh-sungguh, supaya semua kami mendengarkan firman-Mu diurapi dan ditolong oleh Tuhan untuk mengerti dan menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya, sehingga Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa dan juga dengan berkuasa di hati kami, di ruangan ini, dan di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Ini doa kami siap melakukan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari-hari yang kita lalui belakangan ini atau terakhir ini sama sekali tidak ada kepastian, karena banyak hal yang berubah tanpa kita ketahui. Bahkan rencana-rencana kita sering sekali akhirnya kita tunda atau mungkin ada yang dibatalkan. Saudara, kelihatannya di Jakarta dan Jawa Timur Corona punya kembali marak, sehingga beberapa gereja juga kembali ibadah secara online. Bahkan yang seharusnya ada pelantikan pelayan GSKI yang seharusnya tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli itu dimajukan dan tidak boleh diikuti dari luar Jabodetabek. Hanya hamba-hamba Tuhan yang berdomisili di Jabodetabek boleh mengikuti secara offline dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi yang dari Semarang dan dari kota-kota lain diharapkan untuk menghadiri acara pelantikan menjadi pelayan di GSKI itu hanya melalui Zoom. Dan untungnya teman kami dari Malaysia yang seharusnya sudah harusnya dia harus beli tiket, untungnya dia belum beli, sehingga dia tidak perlu membatalkan penerbangan, dan biasanya itu tidak akan dikembalikan biaya pembelian tiketnya. Nah, kejadian yang sama juga bagi orang Israel pada di dalam Mazmur 85 ayat 6. Ini versi Alkitab yang terbuka. Ini diterjemahkan oleh Sabda, Yayasan Sabda berkata demikian. Tidakkah engkau mau menghidupkan kami kembali, supaya umatmu bersukacita di dalammu? Nah, ini diungkapkan oleh umat Israel setelah mereka keluar dari pembuangan di Babel selama 70 tahun. Saudara tahu bahwa ketika mereka di dalam pembuangan itu, tentulah keadaan mereka sama sekali tidak menyenangkan. Menjadi budak pada zaman dulu itu berbeda dengan menjadi katakanlah TKI atau TKW di luar negeri sekarang. Pada waktu itu kalau menjadi budak itu dikasih makan saja syukur, lalu bekerja itu dipaksa, betul-betul dipaksa, dan sama sekali tidak punya hak, sama sekali tidak punya hak. Dan mengapa itu terjadi? Karena ketidaktaatan oleh orang Israel. Pada waktu itu mereka membangkang dan tidak mau tunduk kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka untuk katakanlah ditawan oleh Raja Koresi pada waktu itu. Nah, saudara tahu, ketika mereka dikalahkan, mereka semuanya ditawan, selama 70 tahun itu diperbudak.
dan sama sekali tidak nyaman ketika, sesudah 70 tahun berlalu, umat Tuhan ini dibebaskan dan dipulangkan ke negerinya. Tetapi pada waktu itu negerinya dalam keadaan puing-puing. Sama sekali tidak ada, katakanlah, baik Allah yang pada waktu itu menjadi kebanggaan umat Israel, satu bata pun tidak ada lagi, satu bata tidak ada di atas bata yang lain. Itu sesuai dengan nubuatan oleh firman Tuhan bahwa baik Allah itu akan dirubuhkan. Nah, pada waktu itu umat Israel keluar dari Babel, kemudian kembali ke kotanya dan menemukan bahwa Yerusalem itu sudah diruntuhkan dan menjadi puing-puing. Nah, saudara tahu bahwa kalau kebanggaan mereka juga sudah menjadi reruntuhan, tentunya juga rumah-rumah mereka juga menjadi reruntuhan. Perkebunan mereka, ternak mereka itu sama sekali sudah tidak tersisa. Mengapa? Karena itu sudah dibawa oleh kerajaan Babel. Jadi mereka pulang itu sebenarnya lebih baik mereka tinggal di Babel dan mereka ada makanan dan ada minuman kalau diberikan oleh bangsa Babel. Tetapi ketika mereka dikembalikan ke Yerusalem, keadaannya sama sekali tidak menyenangkan. Itulah yang membuat mereka memohon kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tidak maukah Engkau menghidupkan kami kembali? Artinya membangkitkan mereka kembali. Karena mereka ini mengingat di masa-masa lampau bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah sangat mengasihi mereka. Jadi ketika mereka dikembalikan dari pembuangan di Babel, lalu dipulang ke kampung atau ke kotanya, dan mereka mendapati keadaan mereka itu sangat memilukan. Nah, lalu mereka bersama-sama berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan supaya mengembalikan kembali hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sudah tidak ada lagi yang mau dibanggakan, berbeda dengan kita yang dulu. Ini sama seperti kita. Perhatikan bahwa pandemi membuat kita sadar bahwa hidup kita tidak mempunyai apa-apa dan hidup kita sama sekali tidak berarti tanpa pertolongan Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan saja. Nah, saya selalu ingat pernyataan dari Jack Ma yang mengatakan selama pandemi ini kita hidup saja merupakan prestasi yang paling tinggi yang bisa kita dapatkan selama kita menghadapi pandemi ini. Mengapa? Bisnis bisa runtuh, semuanya bisa bangkrut, kita bisa dipecat dari pekerjaan, tetapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa membangun kembali hidup kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi tidak ada sebenarnya yang perlu kita takutkan kalau kita bersama dengan Tuhan. Pandemi boleh terjadi, persoalan, krisis, dan sekarang ini Pertalite itu udah agak susah didapatkan. Nah, tadi pagi saya jam 4 setelah lewat 45 menit bagikan renungan dan seterusnya, saya cari bensin BBM maksudnya. Ada 2 tempat yang saya cari dan tidak menemukan Pertalite. Lalu saya isi Pertamax 20.000, yang penting nggak nyorong. Nah, tadi pagi pas kesini mencari pompa bensin lalu kami temukan, dan itu pun tidak dibolehkan membeli seperti yang kita mau, dibatasi. Isi full tank, Pak, maksimal 150.000. Ya wes, sebenarnya susahnya apa sih isi penuh? Karena itu kan membuat orang, kalau saya dari situ isi 150 misalnya, cari pompa bensin lain diisi lagi, kan sama aja. Lalu terakhir ada himbauan supaya yang mau beli Pertalite dengan solar itu harus menginstal My Pertamina ya kalau nggak salah. Jadi harus mendaftarkan NIK dan data-data kita supaya bisa didata untuk mendapatkan Pertalite. Nah, saya tidak mengajak saudara untuk mengkhawatirkan Pertalite, tetapi
itulah keadaan kita sekarang. Kalau seandainya Pertalite tidak ada, tidak apa-apa, yang penting kita punya cukup uang untuk beli Pertamax. Nah, yang menjadi masalah, kalau Pertamax-nya tidak ada, itu masalah. Tapi kalau masih bisa beli Pertamax, lalu saudara punya uang, tidak apa-apa. Amin? Amin? Nah, saudara tahu bahwa kemarin pembatasan Pertalite itu yang demo pengguna Pertalite. Padahal Pertamax yang dinaikkan harganya. Sebelumnya Pertamax itu kalau nggak salah 9.000 berapa begitu. Lalu sekarang menjadi 12.500. Nah, kalau Pertalite lalu ditiadakan, saudara dan saya harus menggunakan Pertamax. Sebenarnya itu hanya mengingatkan kita supaya menggunakan sumber daya itu dengan bijak. Artinya kalau tidak perlu ya jangan digunakan. Karena atau saudara menabung saja lalu beli motor listrik dan mobil listrik. Motor listrik kan sudah ada, si gesit itu kalau saudara pernah tahu, itu kan lebih irit, malamnya dicas, siang tinggal pakai, nggak perlu antri di pompa bensin. Memang mobil listrik itu lebih mahal harganya, tetapi itu kan cuma beli di awal saja yang mahal, operasionalnya itu kan murah. Ya menabunglah. Menurut saya tidak apa-apa saudara kredit mencicil mobil listrik karena cicilannya itu bagian dari bayar bensin. Amin. Jadi kita tidak perlu meributkan yang tidak perlu diributkan, sama seperti orang-orang di luar sana mengkhawatirkan yang tidak perlu dikhawatirkan. Semua bisa berubah, tapi ingatlah bahwa Allah kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah kita tidak pernah berubah. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita dipulihkan seperti yang Tuhan mau. Artinya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, akrab dan bergaul dengan Allah setiap hari. Saudara tahu bahwa ketika Adam dan Hawa masih akrab dengan Tuhan, sama sekali mereka tidak mengkhawatirkan tentang makan dan minum, apalagi BBM. Sama sekali mereka tidak khawatir. Mereka tidak, kelihatannya mereka sama sekali nggak pusing dengan hal itu. Mengapa apa yang mereka butuh ada di Taman Eden? Tinggal makan, tinggal petik. Nggak perlu beli baju, nggak pakai baju, mereka nggak apa-apa. Mengapa? Karena mereka dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Jangan pikir yang aneh-aneh. Karena pada waktu itu kondisi Adam dan Hawa ketika sebelum jatuh dalam dosa tentulah berbeda dengan sesudah jatuh. Karena sesudah jatuh dalam dosa baru mereka sadar, oh ternyata udah. Oh ternyata nggak pakai baju. Oh ternyata ini. Nah, yang membuat mereka merasa malu adalah dosa. Itulah sebabnya saudara, sering kali orang merasa malu tanpa sebab. Sering sekali orang merasa malu tanpa alasan. Hanya karena pakai baju misalnya. Sama seperti saya. Bajunya udah 12 tahun. Saya punya baju kotak-kotak itu 3 biji. Dulu belinya waktu diskon. Jadi beli, kalau nggak salah beli 2 dapat 1 atau kayak mana, lalu beli 3, itu 12 tahun yang lalu. Nah, saya senang sekali dengan baju itu. Kemana-mana saya pakai itu. Foto di imigrasi pakai itu. Ke Myanmar pakai baju itu. Ke Filipina pakai baju itu. Ke Malaysia, kemana-mana saya menggunakan baju itu. Sampai-sampai teman saya, udah lama sekali, dia hafal dengan baju saya. Bahkan satu ketika saya pakai baju itu ketika periksa di imigrasi. Nah, petugasnya itu bingung melihat foto di paspor dengan baju yang saya pakai sama. Dia tanya begini, apakah Bapak kesini langsung dari imigrasi? Enggak Pak, kok bajunya sama? Sama sekali saya nggak bermasalah dengan itu. Tetapi saudara tahu, istri saya yang komplain, kamu kan nggak punya baju aja. Bajunya itu aja. Oh, saya senangnya yang itu. Lagian punyanya cuma itu.
ibu-ibu sih, baju satu lemari, setiap kali ada acara pusing mau pakai baju apa. Sama istri saya juga sama. Coba cek bajunya di lemari itu. Bahkan ada beberapa koper tempat baju yang nggak pernah dipakai. Makanya saya sering sekali mengkerutkan kening kalau dia bilang begini, pakai baju apa ya, ada acara besok. Saya pikir begini, bukankah bajunya banyak? Dan bapak-bapak biasanya lebih nggak masalah Pak ya. Saya udah udah 5 tahun atau mungkin 10 tahun saya tidak pernah beli baju. Kecuali misalnya ada ponakan datang, lalu saya diajak jalan, Tulang, aku belum pernah ajak Tulang jalan-jalan, lalu dibelikan baju, dibelikan sepatu, ya itu nggak mungkin ditolak, itu kan rezeki. Tapi kalau saya sendiri mau belanja itu kayaknya saya akan berkata, tunggu dulu deh, kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalau diajak orang, penting juga ternyata. Kalau pakai uang orang, mereknya Casio, dikasih orang. Nah, sebenarnya kalau kita akrab bergaul dengan Tuhan, kita bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, sehingga kita tidak terganggu dengan apa yang penting menurut orang. Menurut orang yang penting itu adalah prestasi, hal-hal yang terlihat, benda-benda, simbol-simbol itu penting bagi orang. Nah, bagi kita enggak. Bagi kita menyenangkan hati Tuhan itu jauh lebih penting dari apapun yang bisa kita capai. Kita tidak apa-apa, tidak memiliki barang-barang, tidak apa-apa. Kalau punya pun tidak apa-apa juga, mengucap syukur. Tetapi seandainya kita harus menunda, kita nggak masalah. Seandainya kita belum bisa memiliki, kita nggak masalah. Mengapa hati kita sudah dipenuhi dengan sukacita dari sorga? Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik, sangat kita nikmati, dan itu yang membuat Henokh bahkan tidak mati. Dia terangkat ke sorga. Jadi kita perlu pikirkan, perlu menjadi pergumulan bagi kita, atau kita memohon kepada Tuhan supaya kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, dan itu perlu kerja keras dari kita setiap hari. Karena kita tidak bisa tiba-tiba semua karena anugerah Tuhan. Oke, kita sudah diampuni dosanya, iya, tetapi ketika kita sudah diampuni dosanya, kita perlu membangun hidup yang tidak terikat dengan dosa lagi. Kita perlu membangun kebiasaan hidup yang tidak dipengaruhi oleh natur dosa yang ada dalam diri kita. Dan saya mengalaminya, ujiannya semakin hari semakin saudara. Saya tidak tahu, kadang-kadang dengan istri saya beberapa hari ini, kadang-kadang kami tegang tanpa alasan. Ternyata itu pembentukan dan katakanlah seperti ujian untuk supaya kami hubungannya semakin hari semakin dekat dan semakin mengerti. Saudara tahu, kami baru pulang dari Bali karena mendadak aja kakak saya dari Kalimantan dan dari Medan liburan ke Bali. Lalu mereka bilang, ini Pak Arga, saya orang Batak itu kan dipanggil nama anaknya, Pak Arga, datanglah ke Bali, kan nggak jauh dari Semarang, supaya kita liburan di sini udah 3 tahun nggak ketemu, kemudian supaya kami nggak perlu charter mobil, ya nanti pakai mobilmu saja kita warawir, nanti kita bayar bensinnya. Ya, mendengar kemudahan seperti itu, mengingat kalau liburan di Bali perlu penginapan dan seterusnya. Nah, sekarang dikurangi, penginapan tak perlu dikeluarkan, bensin selama di sana tak perlu dikeluarkan, selama makan di sana mereka yang nanggung. Berangkatlah kami. Berangkat sampai di sana cuma 4 hari, pulang. Nah, selama di sana memang kami kalau makan kan ya yang enak-enak lah, bagi guling, lalu di restoran yang meskipun tidak mahal tetapi ya katakanlah lumayan. Nah, berdua ini udah terbiasa makan enak, lalu pulangnya ke sini, kan saya tahu diri kalau di rest area itu kan nggak perlu makan yang mahal-mahal, karena di rest area itu kan harganya mie ayam di tempat di luar 10.000, di sana kan 25.000.
pesan AW, apa itu AW? American Food itu tuh. Itu satu paketnya aja belum minumnya 53, 59, lalu minumnya 24, belum PPN. Nah kalau bertiga itu kan bisa 300.000. Untungnya pas saya pesan itu, BCA-nya nggak diterima, bolehnya bayar pakai OVO. Lalu uang cashnya nggak cukup. Ya udah pas toh, sambil nesu-nesu, nggak jadi. Apa sama mereka nggak jadi. Cukupnya untuk 2 orang, nah kalian makan di situ, tak cari soto. Lalu kami kelihatannya agak tegang. Karena apa? Ya itu tadi tegangnya karena duitnya nggak cukup. Coba kalau duitnya cukup nggak tegang. Mas Kris ketawa. Lalu saya cari, tak ditinggal mereka terserah mereka mau makan apa nggak urusan. Saya cari tempat makan soto. Di Molas Lembu. Lalu kelihatannya mereka tahu diri, didatangi saya pesan juga yang sama. Akhirnya seleranya sama. Nah karena kita kan terbatas toh, nggak perlu. Gaya kan bisa di. Berarti saya makan Kentucky, kemarin apa sih itu ya? AW, American Food itu yang biasanya di bandara. Pokoknya itulah. Saya saking gak sukanya karena ada duit, saya lupa namanya. Sama kan makan itu sama makan soto harga 5 juta. Tujuannya apa? Yang penting kenyang kok. Ngapain? Kecuali memang punya duit, enggak apa-apa, enggak mau terancam. Kita sedang mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengikat tali pinggang menyatakan. Artinya kita tidak akan tersiksa meskipun tidak bisa menikmati makan sama aja. Oh saya nggak pernah makan di bintang 5, pernah makan di bintang 7 sama ada. Bintang 7 itu warteg saudara. Sama-sama kenyang kok. Cuma bedanya memang kalau saudara di bintang 5 itu, saudara sangat yakin, sangat pede foto dulu menunya. Ceklek, harus saudara selfie. Ceklek, itu kan apa ya? Ritual yang nggak bisa dihilang, nggak bisa dilewatkan. Kalau di warteg kan foto, nggak usah nanti mereka tahu, nggak usah difoto. Bedanya itu toh. Nah, yang membuat ini semua ruwet adalah karena malu. Malu itu apa? Karena gengsi. Nah, gengsi inilah yang berbahaya, yang harganya ini berbeda satu dengan yang lain. Karena gengsi lah, makanya catfish harganya 80.000. Tapi kalau lele 15.000. Lele goreng dan fried catfish itu beda harga. Nah, saya mau kasih masukan saudara satu kali kalau saudara misalnya pergi ke Medan jalan-jalan ke beras pagi yang menjual itu orang Karo. Saya anjurkan saudara kalau beli oleh-oleh jangan beli sendiri. Panggillah orang yang bisa berbahasa Karo. Karena apa? Harganya beda. Kalau saudara datang ke sana bertanya dengan menggunakan bahasa Jakarta, Bu, jeruknya berapa 1 kilo? Itu langsung 35.000 sekilo. Tapi kalau saudara tahu orang itu marga Tarigan misalnya, lalu Tarigan itu saudara tahu kalau Tarigan itu dipanggil 3. Lalu saudara berkata, belajar bahasa Karo 3, Sky Enda 3, saudara bilang begitu, itu harganya langsung 20.000 sekilo. Bukan berarti mereka rugi, enggak, karena memang saya pikir di sini juga begitu kok. Orang kalau saudara yang jualan di pasar misalnya, kita menggunakan bahasa Jawi, belanja di sana, itu pasti harganya nggak boleh berbeda, katakanlah tidak mungkin dinaikkan. Berbeda kalau saudara ngomongnya berapa ini Bu? Nah, saudara ketahuan bukan orang Semarang, harganya biasanya beda. Betul atau betul ya? Betul ya? Iya, itu berlaku untuk semua daerah. Artinya begini, keakraban itu, kedekatan itu mempengaruhi harga. Jadi kalau saudara semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan, harga tidak boleh dinaikkan oleh Tuhan.
pendapatan kita dinaikkan oleh Tuhan asal mau bekerja. Jangan hanya berdoa saja tapi tidak berusaha, maka hasilnya juga berbeda. Nah, sekarang kita mau sama-sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan apa yang harus kita pencet-pencet. Nah, yang pertama kita berdoa supaya mengembalikan iman kita hanya pada Kristus saja. Ini adalah doa dan tanggung jawab kita. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus 2:2 berkata begini, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab saya sudah bertekad bahwa selama saya ada bersama kalian, saya tidak akan mengemukakan apa-apa selain mengenai Yesus Kristus, khususnya bahwa Ia sudah mati di salib. Saudara, jangan mau dialihkan kepada yang lain. Dunia ini akan binasa dengan segala keinginannya. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara dan kita hidup di dunia ini kemungkinan besar hanya berusia 70 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun, kalau bercita-cita 120 tahun seperti Musa dan kawan-kawannya, tidak apa-apa. Tetapi ingatlah bahwa hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa hidup lewat dari 80 tahun. Kebanyakan orang, bahkan teman-teman saya di bawah 50 atau 50 naik sedikit itu sudah berangkat semua, udah kadaluarsa. Papa mertua saya itu 57, lalu mertuanya juga 49 atau something lainnya lah. Artinya tidak sampai 60. Jadi tadi juga saya baca ada hamba Tuhan yang meninggal umurnya 68 tahun. Ya, gembala GPD di mana gitu di Semarang. Nah, artinya kalau saudara mencapai 70 tahun, artinya saudara normal. Normal dalam arti membangun hubungan dengan Tuhan dan menjaga pola hidup, ya. Pola makan diatur, lalu olahraga. Kemudian yang paling penting adalah hati kita harus diatur. Karena olahraga boleh, tapi kalau hatinya nggak beres, ya nggak ada gunanya sebenarnya olahraga. Jadi mari kita mengembalikan iman kita hanya kepada Kristus saja. Karena kalau kita melatih ibadah kita hanya kepada Kristus saja, maka ibadah yang kita lakukan itu berguna bukan untuk hidup yang sekarang saja, tetapi untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau kita hati kita difokuskan hanya kepada Kristus, maka kita hidup bisa bersukacita dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kita punya konsep bahwa kalau aku punya Kristus saja itu sudah cukup. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything. Betul ya, everything I do bukan? Kayaknya lagu ada. Bukan. Kalau kita punya Kristus dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Apapun, karena Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Nah, selanjutnya jangan mau dialihkan kepada yang lain. Yang kedua, mengembalikan keberanian kita berpihak kepada Allah. Saudara, dalam prakteknya, lalu Elia mendekati rakyat itu dan berkata, sampai kapan kalian mau tetap mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Tuhan. Kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Rakyat yang berkumpul di situ diam saja. Perhatikan bahwa memang kita boleh berkata, Kristus satu-satunya dalam hidupku. Tapi kalau dihubungkan dengan praktek hidup sehari-hari, ketika ada pilihan-pilihan, kita harus berdoa supaya Tuhan beri kita keberanian untuk memilih Allah saja. Karena kadang-kadang kalau berhubungan dengan dunia nyata, kita punya pikiran logikanya jalan. Tuhan tak kelihatan, tapi uang kelihatan. Beberapa orang memilih untuk berkompromi karena punya teman yang berbeda agama, punya atasan yang berbeda keyakinan, lalu dia mendua hati.
kepada umat Israel. Nah, kalau kamu rasa Baal itu yang menolong kamu, menyelamatkan kamu, yang ya udah sembah saja Baal. Tapi kalau kamu merasa bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan hidupmu, Tuhanlah Allah dalam hidupmu, maka sembahlah Tuhan. Nggak boleh pelit-pelit atau berdiri di dua keyakinan atau berdiri di dua kapal. Tidak bisa. Mintalah Tuhan menolong kita, memberi keberanian untuk memilih Allah saja, memihak kepada Allah saja. Nah, dalam konsep berpikir kita tahu bahwa hanya Kristus pilihan kita, amin. Tetapi dalam praktek hidup kita butuh keberanian mengambil keputusan. Beberapa jemaat saya dulu waktu pemuda itu, yang saya tahu itu ada 3 orang pada akhirnya menikah dengan orang yang tak seiman. Mengapa? Karena prakteknya tidak berani mengambil keputusan untuk memilih sikap-sikap sesuai dengan imannya. Jadi kita harus meminta Tuhan supaya memberi kita keberanian untuk memilih berpihak kepada Allah. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mintalah Tuhan menolong kita untuk memberi keberanian berpihak hanya kepada Allah saja. Saya pernah ditanya oleh seorang yang sedang mengikuti program S3 teologi, karena S2-nya MBA itu dari sekuler. Lalu dia bilang begini, mungkin bapak ini terlalu mengandalkan logika. Lalu dia tanya begini, Pak Walben, Pak tolong pencerahannya. Mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu diminta menyembah kepada Nebukadnezar tidak mau? Kan gak apa-apa Pak, mereka ya udah cuma tinggal sujud saja supaya mereka selamat. Nah, kalau praktiknya sekarang itu kan konyol, Pak. Lalu saya bilang begini, oke lah, kita sudah tahu kalau Sadrak, Mesak dan Abednego itu hasil akhirnya seperti apa. Nah, kita pun sebenarnya saat ini kita berbeda kondisi, berbeda situasi, tetapi ancamannya, godaannya sama. Bukankah di dunia ini terlalu banyak godaan yang menawarkan supaya kita mengalihkan perhatian kita, mengalihkan penyembahan kita, mengalihkan pengabdian kita, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia ini. Kita memang tidak ada ancaman, tetapi kalau kita terlena dan kita mengikuti arus dunia ini dan kita akhirnya menomorduakan Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan sebagai cadangan saja. Kalau datang sama Tuhan itu kalau pas kepepet, pas susah, pas penyakitan, pas bangkrut, pas gak ada jalan keluar, baru berengek-engek minta tolong sama Tuhan. Tapi kalau enggak, biasanya enggak menjadikan Tuhan nomor 1. Itulah sebabnya kita minta Tuhan mengembalikan keberanian kita untuk berpihak kepada Allah. Nah, selanjutnya, orang yang berdua hati tidak dapat apa-apa. Ini berlaku untuk semua hal. Pilihlah yang paling berharga. Ini ilustrasinya yang paling gampang dipahami. Kalau saudara punya, katakanlah mau membeli tanah, yang satunya sertifikat HGB, yang satunya sertifikat hak milik. Yang mana yang saudara pilih? Tahu nggak ini HGB sama hak milik? HGB ini cuma hanya berlaku selama 30 tahun kalau saya tak salah. 30 tahun. Sesudah itu harus diperpanjang lagi dan bayar lagi. Sedangkan kalau hak milik selama kita hidup, jangan bilang apa ya? Karena ini meskipun hak milik, kalau saya mati kan bukan punya saya lagi. Anak saya biasanya langsung ganti nama. Anak saya mati langsung anaknya lagi ganti nama. Atau kalau dijual itu langsung ganti nama. Jadi itu bukan selamanya. Selama Anda hidup. Atau selama Anda nggak menjual. Tapi ini bisa ini hak yang paling lebih keren daripada yang ini. Nah, bukankah hidup kita di langit baru dan bumi baru jauh lebih mahal, lebih lama daripada yang sementara? Di dunia kita hanya 70
tahun saya bercita-cita 80 tahun. Tapi kalau nggak tembus ya nggak apa-apa. Kami sering nggak sepakat dengan hal ini. Istri saya maunya lebih dulu cepat mati. Karena katanya dia nggak bisa hidup tanpa saya. So sweet banget. Karena gini, mereka punya sejarah itu, neneknya itu suaminya meninggal di usia muda, lalu neneknya apa ya? Dia, ibunya, neneknya, lalu di atas neneknya lagi itu 4 garis keturunan itu usia suami mereka itu paling tinggi 57, dan itu yang paling tinggi itu paling mertua saya, Pendeta Joni Biswa. Nah, lalu ada katakanlah seperti rumor, seperti keyakinan atau seperti apalah begitu, kalau mereka katanya kena kutuk sehingga mereka kumpulan janda-janda. Nah, bahkan waktu itu tahun 2008 kalau saya tidak lupa. Waktu itu saya juga pernah kejadian saya muntah darah. Muntah darah ternyata karena ada pendarahan di usus saya karena salah makan obat, bukan obat macam-macam, saudara. Saya pergi ke Karyadi, lalu mereka kasih resep. Kata itu percobaan, coba-coba lah. Di Karyadi itu kan banyak puas dan banyak calon dokter juga, toh. Bisa diresepkan obat anti alergi waktu itu. Lalu saya makan 3 hari, lalu tiba-tiba saya waktu itu makin pucat, lalu perutnya menentu, ternyata ada perdarahan di dalam. Lalu saya waktu itu sedang mengikuti KKR, lalu tiba-tiba pingsan. Saya ingat saya waktu itu udah 3 kali saya mati, karena saya dengar, saya tiba-tiba udah blank seperti itu, putih, lalu pingsan, lalu dipompa-pompa hidup lagi, pingsan lagi, dipompa-pompa hidup lagi, pingsan lagi. Untunglah waktu itu dekat dengan rumah sakit, lalu saya langsung dibawa ke rumah sakit, lalu disadarkan, dan singkat cerita saya dikasih infus dan dikasih minum obat, lalu saya muntah. Nah, muntah itu semuanya darah yang ada di dalam usus saya. Nah, berita itu heboh sampai di Manado. Lalu beberapa mereka langsung bilang begini, itu kan mereka kan, Grace-nya lagi kan udah janda lagi kan, berarti mereka 5 keturunan itu gampang menjadi janda. Nah, itu yang membuat saya seperti punya tekad mau mematahkan kutub itu. Lalu saya punya cita-cita harus merayakan kawin emas, itu maksud saya, saudara. Jadi latar belakangnya begitu. Nah, kalau saya kawin emas kan ya mestinya dengan dia, toh. Artinya saya masih hidup. Masa dia kawin emas sendiri? Nah, saya masih hidup tapi dia nggak pengen katanya menjadi tua, lalu nggak mau menjadi nenek-nenek yang pelupa, pokoknya yang seperti itu dia katanya nggak mau. Lalu saya bilang, ya ngapain juga bercita-cita tua lalu penyakitan, ya. Bercita-citalah tua tetapi sehat. Itu keinginan saya, saudara. Tapi kalau nggak bisa ya, kan nggak bisa maksa. Apa salah meminta? Amin, amin. Karena neneknya dia, omanya maminya berdoa supaya, karena waktu itu cucunya ada 2 pendeta, dia bilang begini, setiap kali dia berdoa doanya begini, Tuhan, kalau aku mati jangan mati hari Minggu, kalau boleh Tuhan aku mati hari Senin. Kenapa? Sudah menjadi tradisi kalau pendeta itu hari liburnya adalah hari Senin. Nah, kalau dia mati hari Minggu kan cucu-cucunya kan nggak bisa pelayanan dengan benar. Nah, jadi dia meninggalnya itu pas berdoa jam 10 pagi hari Senin. Tuhan jawab doanya. Jadi saudara, kalau dia bisa, Tuhannya sama. Saya juga minta supaya Tuhan berilah saya kesempatan merayakan happy wedding 50 tahun. Besoknya meninggal nggak apa-apa. Itulah katakanlah seperti keinginan dalam hidup saya. Ya kalau masih boleh hidup setahun, 2 tahun, 80 nggak apa-apa. Yang penting lewat dulu pernikahan emas. Itu pun masih 80 tahun. Artinya kalau saya nggak melewati itu nggak apa-apa. Kenapa? Ada yang lebih penting, ada yang lebih bernilai, ada yang lebih lama. Nanti kehidupan kita di langit baru dan bumi baru. Nah, nanti saya dengan dia ketemu. Dan kan sampai di sana masih mau nikah lagi sama saya, tidak
itu, lah bagaimana yang sudah meninggal lalu menikah lagi? Kan ada tuh. Nanti dia dengan yang mana? Ya, membingungkan tuh. Karena pada waktu itu kemungkinan besar kita nggak mengurusi lagi tentang pasangan hidup. Dan rasanya pasti bukan seperti di bumi ini, karena di sana dikasih gambaran begini. Di sana tidak ada air mata dan tidak ada sakit penyakit. Tetapi kalau saudara dicubit masih merasa sakit, kemungkinan iya. Tetapi apakah saling menyakiti di sana? Kemungkinan besar tidak. Karena tukang cubit nggak masuk surga. Amin. Amin. Orang yang suka menyakiti orang lain nggak masuk surga kecuali bertobat. Artinya sampai sana udah nggak punya keinginan lagi menyakiti orang lain. Nah, bukankah hidup dengan orang-orang seperti ini sangat menyenangkan? Orang kita hidup di muka bumi ini aja kalau punya istri, pasangan yang saling mengasihi, itu sangat menyenangkan. Punya teman curhat. Saudara, dulu saya waktu masih lajang itu seringkali ngobrol dari sore sampai pagi jam 4. Saya punya teman itu sangat akrab. Saya mengira bahwa kalau saya sudah menikah saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Tapi ketika saya menikah, saya punya banyak kesempatan kalau ngobrol dengan istri saya itu bisa lembur, saudara. Yang dibicarakan nggak aneh-aneh, kami bercerita tentang masa lalu. Kadang-kadang diceritakan masa lalunya, kadang-kadang diceritakan masa lalu, dan itu menyenangkan bagi kami. Bisa ngobrol seperti itu. Kenapa? Kami saling menyukai. Lalu saya pikir nanti hidup di surga, hidup di langit baru dan bumi baru, pasti lebih indah daripada itu. Saudara bisa ngobrol satu dengan yang lain itu. Mungkin kan apa masih nanti di sana saya juga nggak tahu ya kalau tidur atau seperti apa, tapi yang saya bisa katakan bahwa hidup di sana itu jauh lebih menyenangkan daripada hidup di sini. Itu pasti. Sampai sertifikat. Nah, kemudian yang ketiga itu mengembalikan semangat kita memenangkan yang terhilang. Perhatikan, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara pernah nggak merasakan bahwa ketika melakukan atau menolong seseorang ada rasa sukacita di dalam hati saudara? Betul? Pokoknya ada sesuatu lah, ada something di dalam hati kita. Kita senang. Karena firman Tuhan berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Nah, ketika kita membawa orang masuk surga, itu sukacitanya abadi. Ketika nanti di langit baru dan bumi baru saudara melihat orang itu, setiap kali saudara melihat orang itu, hati saudara dipenuhi dengan sukacita. Nah, bayangkan kalau saudara nggak punya orang yang memenangkan. Musake ya, musake. Saudara tahu bahwa saya dulu, ketika saya bertobat, cita-cita saya menjadi pendeta itu cuma satu, supaya papa dan mama saya, adik-adik saya masuk surga. Itu kerinduan saya waktu itu. Jadi begitu sadar bahwa banyak orang Kristen belum bertemu dengan Yesus, langsung sadar, oh bapakku, ibuku, adik-adikku, kakakku perlu bertemu Yesus. Itu yang membuat saya ambil keputusan akhirnya menjadi pendeta. Bahkan itu yang membuat saya pada akhirnya meskipun saya bergabung dengan GPD pada waktu saya bertobat itu dan melayani dengan mereka, lalu akhirnya saya putuskan bergabung dengan gereja baptis. Itu berhubungan dengan pilihan untuk memenangkan keluarga saya. Karena keluarga saya itu alergi dengan Pentakosta. Jadi daripada saya menjadi pendeta lalu menjadi batu sandungan bagi keluarga saya, artinya kependetaan saya ini menghalangi mereka bertemu Yesus. Akhirnya saya putuskan bergabung dengan gereja baptis. Dan puji Tuhan, semua keluarga saya menjadi orang yang percaya Yesus sekarang. Beberapa di antara mereka melayani dan lulusan dari seminari baptis. Lalu sesudah beberapa tahun akhirnya saya tinggalkan gereja baptis. Tidak ada alasan apa-apa. Alasannya supaya saya bisa tetap melayani. Karena kalau saya di gereja baptis,
Saya sekarang udah 54, nanti September saya 55, itu wajib saya diemerituskan. Nah, kalau pendeta baptis emeritus itu seperti laskar tak berguna, dan ada gunanya lagi. Dan itu yang mengakibatkan beberapa pendeta baptis yang sudah pensiun itu ada yang stroke, ada yang pikun, ada yang Parkinson, ada yang malah cepat mati. Lalu sedangkan saya merasa bahwa umur 55 itu masih fresh kok. Rambut putih ada apa-apa. Lalu saya pikir, saya keluar dari sana, saya memulai yang baru. Alasan saya yang kedua karena beberapa pendeta baptis tidak mengikuti aturan anggaran dasar mereka. Mereka berspekulasi supaya bisa tetap menjadi gembala di situ. Nah, itu bagi saya nggak fair. Kalau you di situ ikuti aturannya. Kalau you mau melanggar aturannya, keluar saja. Itu yang saya pilih. Saya keluar supaya apa? Saya tidak melanggar aturan gereja itu. Saya mengucap syukur pernah melayani di situ. Tetapi akhirnya supaya saya bisa melayani sampai usia, sampai kawin mas, yang penting jangan pikun. Nanti saudara kalau saya pikun lalu tetap melayani itu malah aneh. Tidak perlu. Tidak perlu. Bagi saya selama saya masih sehat, bisa berdiri, bisa melayani, saya melayani. Kalau sudah nggak bisa, saya sudah punya tempat untuk pensiun. Jadi selama ada waktu, mari kita pergunakan waktu yang ada supaya kita membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya lewat hidup kita orang percaya Yesus. Supaya lewat hidup kita, ya, sebenarnya ada 5 mahkota, salah satunya itu mahkota penginjilan. Lalu mahkota menderita karena Kristus. Jadi kalau saudara nggak pernah menderita karena Kristus, sorry saudara tidak mendapat hak istimewa menerima mahkota penderitaan. Jadi menderita karena Kristus itu ada mahkotanya, ada pialanya. Menginjil, membawa orang percaya Yesus juga ada pialanya. Menggembalakan juga ada pialanya, ada mahkotanya. Menggembalakan itu artinya bukan gembala sidang, enggak. Saudara menggembalakan anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga saudara, sekolah minggu, youth, atau apapun komunitas, mungkin 1-2 orang saudara gembalakan, dia bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, maka mahkota penggembalaan dianugerahkan kepadamu. Jadi jangan salah menafsirkan. Amin. Nah, mari kita meminta Tuhan supaya mengembalikan semangat kita memenangkan orang yang terima. Yang terakhir, untuk menghidupkan semangat kita untuk saling membangun. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, adalah sukacita ketika kita bisa menolong orang lain. Ketika dia lemah, kita kuatkan. Nah, saya mau ajak kita nanti kapan-kapan dalam doa saudara coba mengingat keluarga jemaat kita yang ada di Bali. Itu Oki dan Tata itu rumah tangga yang baru. Mereka punya komunikasi yang belum lancar karena menikah, lalu punya background yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Satunya itu dibesarkan tanpa kasih sayang keluarga, lalu satunya mungkin terlalu dimanja. Lalu mereka setiap kali berkomunikasi nggak nyambung, lalu mereka terlalu sering saling kalau putar musik itu volumenya kadang sampai 7, jadi udah jadi udah agak-agak keras begitu, kadang-kadang membuat tetangga tempat mereka tinggal itu kadang-kadang mendengar suara yang terlalu keras, volumenya itu kan kurang bagus. Jadi itu sebenarnya juga yang mendorong kami pergi ke Bali. Jadi kami 2 hari full ngobrol dengan mereka supaya mereka belajar memahami dan mengerti satu dengan yang lain. Jadi entah kenapa kalau pas ngobrol dengan kami, mereka ini free, enjoy, sesudah bisa telepon lagi, Pak, begini.
baru usianya nggak terlalu muda, sudah hampir kepala 4, cuman ya belum dewasa juga. Saya nggak tahu, tetapi ketika bisa menolong seseorang, tentulah kita bersukacita. Dan firman Tuhan berkata, kuatkanlah seorang dengan yang baik. Kita tidak bisa bertumbuh dengan hidup sendirian. Tidak. Iman Kristen itu tidak bertumbuh dengan saudara pergi mengasingkan diri, pergi ke gua, lalu berpuasa dan bertapa di sana. Iman Kristen tak bertumbuh dengan cara seperti itu. Iman Kristen itu bertumbuh di tengah-tengah keadaan, persoalan, tantangan, dan kita satu dengan yang lain Tuhan pertemukan untuk saling support supaya kita mendukung satu dengan yang lain. Nah, ya, ini sangat jelas. Saya bisa khotbah, bahkan bisa mengajar orang untuk khotbah, tetapi saya tidak pintar menyanyi, saya tidak bisa main keyboard. Dari dulu saya kepingin main gitar. Sejak SMP saya sudah mencuri uang ibu saya untuk beli gitar. Ibu saya tahu, tapi nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu main gitar. Gitar sudah berapa kali diganti, saking sukanya main gitar. Artinya saya membutuhkan saudara, saudara membutuhkan saya, kita saling membutuhkan. Bahkan dalam beribadah pun kita membutuhkan satu dengan yang lain. Istri saya itu tidak pintar menyanyi. Dia kalau menyanyi itu biasanya suaranya fals. Kalau orang suara 1, 2, 3, dia suara 3,5 atau 1,5. Itu sebabnya dia kalau disuruh jadi WR di sekolahnya, dia itu langsung pokoknya cari alasan untuk tidak mau melakukannya. Tak kenapa dia tak tahu menyanyi, saya tak tahu menyanyi, dinikahkan. Menjadi repot. Biasanya pendeta pintar nyanyi, istri pendeta apalagi. Lain yang pendeta yang ini, satu pun tak tahu yang menyanyi. Untunglah Tuhan kirimkan orang-orang yang pintar menyanyi. Amin. Supaya kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Supaya saya tergantung kepada saudara, saudara juga tergantung kepada saya, dan kita saling membutuhkan. Dan kita, kalau kita saling membutuhkan, maka kita akan melakukan pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan diri kita untuk menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Kita 2 orang untuk memindahkan mejanya, jangan dipindahkan ya, itu repot. Ambil saja dari situ berdua, ya, ambil bagikan. Ya, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan mengembalikan semangat kami, supaya kami tetap memilih Kristus satu-satunya dalam hidup kami, dan berpihak kepada Allah dalam setiap situasi apapun yang terjadi. Kami tetap berpihak kepada Allah. Kami tidak akan mendua hati. Beri kami keberanian ya. Kami rindu lewat hidup kami juga. Kami mempunyai semangat untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolong supaya kami juga menjadi orang yang saling mendukung, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kelemahan kami, bahkan natur dosa kami letakkan di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau supaya Tuhan memimpin setiap langkah hidup kami. Karena kutuk dosa, upah dosa
dan hukuman atas dosa. Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Kami tidak hidup di bawah kutuk lagi, tapi kami hidup di bawah anugerah Tuhan. Dan anugerah itulah yang memampukan kami untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Kami mau menerima pelayanan perjamuan Tuhan untuk memperingati dan mengenang bahwa Kristus pernah mati. Darah-Mu tercurah di kayu salib, menebus kami dari dosa, supaya dengan iman dan pengharapan kami, keyakinan kami menyapa Engkau Bapa kami yang di surga, dan hubungan kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima pelayanan perjamuan Tuhan pada hari ini, dan kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi lewat peristiwa-peristiwa ketaatan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.